Shalom, sahabat John Pregador TV. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Dan saya sangat berterima kasih karena sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Marilah kita terus dukung channel ini dengan cara share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka pun mendapat berkat seperti kita. Sahabat John Pregador TV, dalam video kali ini, Evangelist Daud Tony akan memaparkan hal-hal apa yang akan terjadi atau hari-hari yang akan terjadi atas Indonesia. Penglihatan ini dia dapat ketika dia dibawa Tuhan ke sorga dan Tuhan menunjukkan semua apa yang akan terjadi atas Indonesia. Dan ini pastinya akan memberkati kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami akan mendengarkan khotbah ceramah diskusi bersama Evangelist Daud Tony. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan memberikan karunia-karunia yang baru kepadanya, sehingga melalui hamba-Mu ini dibukakan semua rahasia-rahasia yang jemaat-Mu harus tahu dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Berkatilah khotbah hari ini, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, sering orang ingin tahu masa akan datang. Betul? Suatu kali, saya ngomong sama guru saya, dalam hidup ini, enak enggak guru tahu masa akan datang? Guru saya ngomong gini, lebih baik kita tidak tahu masa akan datang, tapi kita jalani hidup kita apa adanya. Kenapa? Justru kalau kita tahu masa akan datang, itu tidak baik untuk kita. Kenapa guru? Jalani aja hidup ini. Nah, setelah saya bertobat, saya baru mengerti kata-kata itu. Lebih baik tidak tahu masa akan datang, tapi yang kita tahu, masa akan datang kita adalah indah pada waktunya dalam Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya ngomong demikian? Sering Tuhan memberi saya penglihatan masa yang akan datang. Disitulah saya merasakan. Suatu kali ada seorang, umurnya masih ya di bawah 40. Dia telepon saya, Pak Daud, saya punya anak. Anak saya itu masih kecil, di bawah 5 tahun, kira-kira di bawah 5 tahun, sekarang sakit. Tiba-tiba saya ngeliat bahwa anaknya itu akan meninggal malam itu juga. Perasaan saya gimana? Sedih. Lebih baik saya tidak tahu daripada tahu. Betul? Betul? Waktu saya lihat itu, ada lagu pujian, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya nyanyi I love you. Sama ayahnya yang minta tolong saya ngomong sama dia, malam ini anak akan mati. Kan kamu ingin tahu masa yang akan datang. Saya beritahu masa akan datang. Yang Maha Kuasa sudah memberi saya penglihatan, malam ini anakmu mati. Hah? Nih, setelkan musik. Dia nyetel, tak suruh nyetel. Kamu nyanyi lagu ini untuk menghantarkan anakmu yang akan mati. Karena kamu ingin tahu masa yang akan datang. Dia nyanyi, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Dia nyanyi itu. Anaknya meninggal. Walaupun dia ahli bela diri, jago bela diri, nangis juga pengkengan waktu anaknya mati. Saya ngomong sama dia, kamu ingin, kan sering tanya, enak juga tahu masa akan datang. Saya bilang, lebih baik kita tidak tahu masa yang akan datang, tapi kita menjalani hidup kita apa adanya. Yang kita percaya satu, indah pada waktunya. Bahwa Tuhan merencanakan kita masa yang depan yang indah. Amin. Amin.
Makanya kalau ada orang tanya sama saya tentang masa akan datang, saya ngomong dia, lebih baik kita tidak tahu masa akan datang. Tapi yang kita percaya satu, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Indah pada waktu, segala sesuatu indah dong. Banyak, saudara. Makanya saya itu kalau diminta orang, Pak Daud, gimana masa akan datang? Tahu enggak? 2017, 2018, secara ekonomi, makroekonomi, gimana? Saya punya kawan ahli ekonomi semua, ngobrol-ngobrol sama saya setiap kali ketemu. Saya ngomong sama mereka, lebih baik saya tidak tahu daripada tahu. Tapi ingat, yang saya percaya, anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Amin, amin. Nah, jadi ingat saudara, enaknya dalam hidup itu gimana? Jalani aja. Suatu kali saya ditanya, ada calon gubernur, 2 orang, calon gubernur dan cawagup. Aduh, saya bisa menang atau kalah? Saya ngomong sama dia, kalah atau menang itu urusan belakang. Yang penting maju duluan, jalan dulu baru mikir. Karena ke depan kita tidak tahu. Betul? 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 Yang saya percaya satu, bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Mati. Nah, saya ngomong sama Tuhan, aku belum siap. Karena aku belum memberikan hidupku yang terbaik. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku akan melayani Engkau baik-baik. Tapi perkenankan hidupku boleh diperpanjang. Tuhan berkata, hari ini kamu pulang. Di situ bingung saya, gimana modelnya saya mati? Apa model gini? Bingung. Karena apa? Belum sih? Karena belum menjalani proyek thank you. Saya pamit mama saya, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapak. Wait, Tuhan apa? Saya bingung modelnya mati ini caranya piye gitu. Saya bingung. Saya boncengan sepeda motor kawan saya. Buar, nabrak truk jalan 60 tanpa ngerem. Badan saya temangsang di bak truk gini. Roh saya keluar. Shots. Saya lihat roh saya sendiri. Saya lihat tubuh saya terpisah. Ada malaikat yang tingginya 3 meter menjemput saya. Saya disuruh naik ke atas terus ke satu tempat. Tangganya terbuat dari emas. Dan apa yang terjadi? Saya lihat malaikat memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah. Dan disitulah malaikat itu menjelaskan ke saya, di sana ada satu bahasa, bukan bahasa Indonesia, bahasa malaikat. Saya juga ngomong, ada bahasa di sana. Ada bahasa di sana. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dahulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu baru kita di bumi ini, itu lagu expirednya surga. Stok lama. Dan waktu itu saya dengar lagu apa? Biar awan kemuliaanmu turunlah
memenuhi bait suci. Dero air bah. Malaikat itu ngomong, mari kau ke satu ruangan dulu. Saya disuruh masuk satu ruangan sebelum menghadap yang maha kuasa. Saya masuk ruangan, tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci, inilah gambaran dari tempat ini. Di situ saya lihat tabut perjanjian. Saya masuk ruangan maha kudus. Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Ke tangga itu lagi. Di sana tidak ada matahari, bintang dan bulan. Yang di tahta itu berkata, Daud, 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 Daud. Sudah waktunya engkau ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang di muka bumi, maka aku kabulkan permintaanmu. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan masa yang akan datang atas hidupmu, bangsamu, dan dirimu. Langsung di tahta itu tangannya gini, ke layar lebar. Jadi sebenarnya hari-hari yang akan terjadi atas hidup kita sudah ada di sana. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ndak jadi balik, ndak apa-apalah. Gimana mau balik, mau siap di bom apa? Saya lihat Indonesia terpecah menjadi tiga. Timor sudah pecah. Ada dua lagi yang akan pecah. Saya lihat pergulaan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai krisis 98. Krisis 98. Indonesia dipulihkan. Berapa lama saudara? 25 tahun. Berarti masih tahun berapa? 2023. Pemulihan itu awal pemulihan. Apa saudara? Awal apa? Awal 2023. Itu baru awal. Langsung tunjukkan. Mari akan kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tangan saya dipegang. Satu tempat. Saya tidak bisa lihat wajahnya. Terang ke matahari. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah YHWH. Rekaman-rekaman apa yang akan terjadi atas hidup saya ada, saudara. Nah, ditunjukkan tentang rumah Bapak, lantainya emas, dan di situ ada pagar. Pagar itu terbuat dari apa? Batu blue safir, batu rubi, batu emerald, dan tidak ada batu akik. Batu akik renek. Saya lihat apa? Batu rubi, vision blood merah darah. Saya lihat emerald hijau seperti traffic light. Saya lihat ametis, ada ametis. Ametis ada. Saya lihat cat eye, batu-batu permata, itu jadi pagar. Bayangin, Pak Irman punya rubi segini, itu dipakai gini terus. Padahal di sana hanya Pak. Lantainya emas. Nah itu
apa yang ingin kau tanyakan atas hidupmu? Akan kujawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tidak ada nabi, malaikat, atau manusia apapun yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Kalau gitu Tuhan, aku minta yang kedua. Aku ingin tahu siapakah istriku dan anakku di masa depan. Tunjukkan. Yes. Ada perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, ini yang rambut lurus jutaan gimana nyarinya? Betul? Engkau akan ketemu di satu tempat. Yes. Betul. Saya ketemu istri saya di KKR di Jogja. Istri saya orang Jogja, rambutnya lurus, persis. Yes. Ada anak kecil perempuan, ketawa-ketawa gini-gini. Siapa anak kecil itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Yes. Saya udah lihat anak saya dulu, padahal saya masih bujang waktu itu. Shut. Anak saya 2 putri semua. Yes. Hari yang akan terjadi itu kayak layar lebar. Ada seorang pengkhotbah, gemuk, jelek, pendek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Saya waktu ketemu Pak Irman, saksinya ada. Saya tuh kurus. Kurus gini. Waktu saya bertobat, itu beratnya 30-an. 30 kilo, kurus. Karena saya pertapa. Sekarang udah apa? 65. Hari-hari akan terjadi. San, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Benar. Waktu di pemerintahan SBY, saya diminta untuk jaga presiden. 10 tahun saya jaga presiden. Dan mundur dengan terhormat. Kenapa mundur terhormat, Dara? Karena 10 tahun saya bertugas. Saya banyak ninggalin keluarga. Saya ingin sama keluarga kembali. Karena tugas siap sedia sewaktu-waktu. Berat semua. Saat Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu balik ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu hal. Jangan engkau tolak. Kalau engkau tolak, lebih baik aku tetap di sini saja. Baiklah. Permintaanmu akan kukabulkan, kecuali satu, bukan kedatangan. Saudara. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya nekat dan susah. Aku minta satu aja Tuhan. Apa? Cukup bisa beli apa-apa. Apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya. Baiklah. Sebagai tanda. Selama engkau di bumi, engkau cukup. Kasih tanda saya. Nah setelah itu, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu. Sebagai tanda, engkau pernah ada di tempat ini. Dan pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Proses naik kereta berkuda, berapi, masuk dalam tubuh, lep, hidup lagi. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Disitulah saya mulai melayani Tuhan. Dan lagu-lagu itu, semua alat musik saya bisa pegang, tidak bisa main.
Not, saya tidak bisa. Tapi lagu-lagu itu terdengar di telinga. Terciptalah lagu Awan Kemuliaan. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu. Lagu saya. Tapi kenapa saya tidak nyanyi sendiri? Kalau aku nyanyi, suara hancur. Lagu di gereja Pak Gilbert, bagimulah kemuliaan, lagu saya. Nah, lagu saya yang terbaru tinggal direkam. Lagunya gini, tapi ingat, suaraku hancur. Bocorannya aja ya. Bila ku melihat langit adalah karyamu, bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu, siapakah aku di hadapanmu? Berharga di hadapanmu. Terus cari sendiri. Udah tak rekam, tinggal direkam, udah jadi, tinggal diperbanyak. Waktu itu saya ditanya, Daud, ini kalau direkam royaltinya gimana? Udah untuk gereja aja Pak Gilbert. Kenapa Pak Gilbert? Kok Daud, kenapa untuk gereja? Saya sadar itu bukan lagu saya. Karena saya hanya apa yang pernah saya di sana. Tinggal saya menu. Nah, saudara, surga itu dan tanda itu cukup bisa beli apa-apa itu. Sampai sekarang berlaku dalam hidup saya. Bayangin, saya bangun rumah cukup. Saya kan suka burung, mau beli burung apapun yang juara 1 cukup. Cukup. Suatu kali saya ingin beli mobil. Mobil pertama saya itu CR-V. Dapat berkat 250 juta. Waduh. Harganya CR-V itu kan new CR-V tahun 2001 2002. 245. Waduh, sisa 5 juta. Alhamdulillah. Sisa 5 juta. Nah, wow. Ini kredit atau cash? Cash. Anak Tuhan nih, bukan anak hantu. Cash. Nggak taunya mobil itu ada on the road dan off the road. Saya kan nggak ngerti mobil. Ada on the road dan off. Nggak taunya 245 itu kosongan. Harus ada STNK dan BP. Tek. Tinggal berapa? 250 juta kurang 5.000. Teman saya ngomong, 1 liter beli bensin. Terusan yang kawan saya David yang nganterin, Daud, hebat kamu, cukup sampai di rumah. Saya walaupun gini, anak saya sekolah di international school semua. Saya ngomong sama Tuhan satu, oke, saya jalanin aja, cukup. Saya ada franchise Alfamart, ada, cukup sampai jadi franchise. Jadi apa saya lakukan tuh cukup aja. Nah, suatu kali teman saya ngomong, kamu salah sih Daud, kamu harusnya ngomong cukup bisa beli apa-apa, nambah cukup gitu. Jadi supaya tidak pas terus. Saya ingin batu, emerald, blue sapphire, cukup semua, ada. Cat eye, ada semua. Berlian, 5 kat punya saya. Punya. Cukup semua. Nah, tapi cukup aja. Suatu kali saya lihat, wah, Tuhan memberi saya tanda di muka bumi itu. Makanya saudara, kalau doa sama Tuhan, enggak usah banyak-banyak. Tuhan, enggak usah engkau beri aku kaya. Enggak usah sampai miskin. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja. Betul? Betul?
Jadi ingat, kita akan berdoa. Lebih baik kita tidak tahu masa yang akan datang, tapi kita jalanin aja hidup ini. Dan kita tahu di masa depan hanya satu kata, bahwa rencana Tuhan indah pada waktu, dan Tuhan menjamin masa akan datang kita, masa depan yang indah. Terima kasih sahabat John Pregador TV sudah mendengarkan khotbah ceramah diskusi bersama Evangelis Daud Tony. Apabila sahabat John Pregador TV diberkati, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka pun diberkati melalui video ini. Sahabat John Pregador TV, dari khotbah hari ini kita mendapat pelajaran. Kita tidak perlu tahu akan masa yang akan datang, karena itu bisa membuat kita takut dan khawatir. Lebih baik kita tidak perlu tahu dan kita berjalan bersama Tuhan, berjalan memegang tangan Tuhan, berjalan berserah kepada Tuhan. Maka hari depan yang penuh harapan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Jadi tetaplah berserah kepada Tuhan. Pelajaran yang berikutnya yang kita bisa dapat perihal tentang kejadian-kejadian atas Indonesia atau hari-hari yang akan terjadi atas Indonesia, itu pasti tergenapi. Kapan waktunya kita belum tahu. Oleh sebab itu, marilah kita waspada dan hati-hati. Jangan sampai di wilayah kita melakukan pemanggilan arwah atau melakukan hal-hal yang tidak baik yang berkontaminasi dengan magic dan okultisme. Itu bisa membuat wilayah kita kena bencana dan bisa terpecah belah. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Tetapi karena ulahnya kitalah yang mungkin bisa memecah belah dan membuat Indonesia terpecah. Jadi marilah kita berdoa memutuskan kutu alam kubur yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Pelajaran berikutnya yang kita bisa dapat, bahwasanya marilah kita berdoa kepada Tuhan tentang kehidupan, tentang berkat, tentang marifat dari Tuhan. Tuhan niscaya atau Tuhan pasti dengan murah hati memberikan berkat, memberikan marifat kepada kita. Apabila kita meminta dengan sungguh-sungguh tidak bimbang, maka Tuhan pun akan berikan. Pastilah Tuhan akan memberkati kita, membukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, jalan masa depan yang terbaik bagi kita. Tuhan mengharapkan hari depan penuh harapan kepada kita. Apabila kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita akan menjadi kepala bukan ekor, kita akan naik bukan turun. Tuhan memberkati kita di rumah, di tempat usaha, di ladang, dimanapun kita berada, kita pun akan jadi berkat. Karena Tuhan sudah menjanjikan hal itu. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah, ceramah, diskusi bersama Evangelis Daud Tony. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat ceramah khotbah dari Evangelis Daud Tony. Sungguh kami sangat diberkati. Tuhan, Engkau memang memberikan penglihatan, nubuatan apa yang akan terjadi tentang dunia, tentang Indonesia kepada orang yang Engkau cintai. Dan kepada kami yang tidak tahu hal itu, kami pun harus berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu adalah Tuhan beserta kami, Tuhan memegang tangan kami, Tuhan membuat masa depan yang cerah bagi kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah masa depan kami, berkatilah keturunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.